The Business School by Robert T. Kiyosaki, bab ke-8, bagian kedua. Nilai ke-6, kepemimpinan. Pemimpin berbicara pada jiwa Anda. Saat melakukan penelitian, saya menghadiri banyak pertemuan dan pertemuan besar. Pada acara-acara ini, saya mendengar beberapa pemimpin bisnis terbaik berbicara untuk menginspirasi orang lain agar menemukan kehebatan pribadi mereka sendiri. Ketika mendengar banyak di antara orang-orang ini menceritakan kisah mereka dimulai dari nol dan akhirnya menjadi kaya raya melampaui impian mereka yang paling liar, saya menyadari bahwa bisnis ini mengerjakan hal yang sama dengan yang disarankan ayah kaya untuk saya lakukan, menjadi pemimpin. Meskipun kesannya bisnis pemasaran jaringan banyak membicarakan uang, sesungguhnya bisnis itu menginspirasi orang untuk keluar dari cangkang, mengatasi ketakutan, dan mengejar mimpi yang membuat hidup mereka bermakna. Untuk itu diperlukan keterampilan kepemimpinan dalam diri sang pembicara. Alasannya, begitu banyak orang menggunakan kata-kata seperti mimpi, lebih banyak waktu bersama keluarga, dan kebebasan. Akan tetapi, hanya sedikit orang yang merasa cukup terinspirasi untuk mengikuti orang yang mengucapkan kata-kata yang sering digunakan itu. Membunuh semangat Anda. Di awal buku ini, diagram berikut digunakan dalam bab yang membahas pendidikan yang mengubah hidup. Bab itu membicarakan kekuatan pendidikan yang dibutuhkan untuk memengaruhi lebih dari sekedar pikiran Anda. Pendidikan yang mengubah hidup memengaruhi Anda secara mental, emosional, spiritual, dan fisik. Berikut diagram yang menggambarkan seseorang yang menggunakan emosi untuk memotivasi orang lain guna melakukan sesuatu secara fisik. Perhatikan gambarnya. Bagi saya, sekolah menggunakan banyak trik mental untuk menakuti saya secara emosional, supaya saya belajar dengan giat dan mendapat nilai bagus. Seiring saya tumbuh dewasa, saya juga mendapati banyak orang yang bisa memotivasi Anda menggunakan beragam tipe tipu daya emosional untuk membuat Anda melakukan apa yang mereka ingin Anda lakukan. Berikut contoh orang yang menggunakan tipu daya emosional dalam komunikasi mereka. 1. Kalau tidak mendapat nilai bagus, kau tidak akan mendapat pekerjaan yang bagus. 2. Kalau tidak tiba di tempat kerja tepat waktu, Anda akan dipecat. 3. Kalau Anda memilih saya akan memastikan Anda tidak akan kehilangan tunjangan jaminan sosial. 4. Berhati-hatilah. Jangan mengambil resiko yang tidak perlu. 5. Bergabunglah dalam bisnis saya. Anda akan memperoleh banyak uang. 6. Saya akan menunjukkan kepada Anda cara cepat menjadi kaya. 7. Lakukanlah seperti yang saya perintahkan. 8. Seperti Anda ketahui, perusahaan sedang mengalami masa sulit. Kalau tidak ingin dipecat, sebaiknya Anda tidak meminta kenaikan gaji. 9. Anda tidak mungkin keluar. Siapa yang bersedia membayar Anda sebesar kami membayar Anda? 10. Anda hanya punya 8 tahun lagi sebelum pensiun. Jangan berbuat aneh-aneh. Pemimpin sejati menginspirasi jiwa. Saat saya di Vietnam, ada banyak komunikasi berbasis emosi. Namun, yang pada akhirnya membuat pemimpin-pemimpin kami hebat adalah kenyataan bahwa mereka bisa berbicara kepada jiwa kami. Mereka bisa bicara melampaui rasa takut mati yang kami rasakan dan langsung menyentuh jiwa kami. Bagian dari diri kami yang kuat dan tak kasat mata. Berikut kata-kata yang diucapkan oleh para pemimpin hebat. Kata-kata itu melampaui keraguan dan ketakutan kami, serta bicara langsung ke jiwa kami, seperti yang digambarkan di diagram berikut. Perhatikan gambarnya. Anda mungkin ingat beberapa ucapan yang menyentuh jiwa kita, dan banyak di antaranya yang terekam dalam sejarah. 1. Waktunya sudah dekat untuk menentukan apakah bangsa Amerika akan bebas atau menjadi budak. George Washington. 2. Beri saya kemerdekaan atau beri saya kematian. Patrick Henry. 3. Ingatlah Alamo. Teriakan pertempuran Texas. 4. 87 tahun lalu. Dan juga, apakah saya tidak menghancurkan musuh bila saya berteman dengan mereka? Abraham Lincoln. 5.
Anda tidak bisa menindas seseorang tanpa ikut menderita bersamanya. Booker T. Washington. 6. Jangan tanyakan apa yang dapat dilakukan negara untuk Anda. John F. Kennedy. 7. Saya memiliki impian. Martin Luther King. 8. Kemenangan dibentuk oleh kebiasaan. Sayangnya, begitu juga kekalahan. Vince Lombardi. 9. Hanya kepercayaan pribadi kita terhadap kebebasan yang membuat kita tetap bebas. Dwight Eisenhower. 10. Pengecut tak akan bisa menjadi orang baik. Gandhi. 11. Jangan bersikap rendah hati. Anda tidak begitu hebat. Golda Meir. 12. Menjadi berkuasa sama seperti menjadi wanita terhormat. Jika Anda masih harus memberitahu orang lain siapa Anda, itu berarti Anda belum menjadi siapa-siapa. Margaret Thatcher. 13. Jangan biarkan apa yang tak bisa Anda lakukan mengganggu apa yang bisa Anda lakukan. John Wooden. 14. Teman terbaik saya adalah orang yang mengeluarkan sisi terbaik dalam diri saya. Henry Ford. 15. Berusahalah bukan untuk menjadi orang sukses, tapi berusahalah menjadi orang yang berharga. Albert Einstein. Kesimpulan, 3 tipe pemimpin yang berbeda. Hal yang menakjubkan dari program kepemimpinan pemasaran jaringan adalah program itu mengeluarkan tipe pemimpin yang berbeda. Militer mengembangkan tipe pemimpin yang menginspirasi pria dan wanita untuk membela negara mereka. Dunia bisnis mengembangkan pemimpin yang membangun tim untuk mengalahkan kompetitor. Dalam dunia pemasaran jaringan, tipe pemimpin yang dikembangkan adalah pemimpin yang mempengaruhi orang lain untuk menjadi guru yang hebat, mengajari orang lain memenuhi impian dengan mengajari mereka mengejar impian. Bukannya mengalahkan lawan atau menghancurkan kompetitor, kebanyakan pemimpin pemasaran jaringan menginspirasi satu sama lain untuk menemukan kekayaan keuangan yang ditawarkan dunia ini tanpa melukai orang lain. Kesimpulannya, ketiga tipe pemimpin bicara pada jiwa manusia, tapi gaya kepemimpinan yang berbeda mengeluarkan tipe pemimpin yang berbeda pula. Kalau Anda senang memimpin lewat mengajar, lewat mengaruhi, dan menginspirasi orang lain untuk menemukan keberlimpahan keuangan mereka masing-masing tanpa harus mengalahkan kompetitor, bisnis pemasaran jaringan mungkin bisnis yang tepat bagi Anda. Nilai selanjutnya. Bab selanjutnya membahas perbedaan nilai antara uang dan kekayaan. Sayangnya, kebanyakan orang sudah dilatih untuk bekerja demi uang, padahal seharusnya mereka bekerja untuk membangun kekayaan. Salah satu alasan begitu banyak orang tidak sukses dalam bisnis pemasaran jaringan adalah karena mereka berbisnis untuk mencari uang, bukannya mencari kesempatan untuk membangun kekayaan. Seperti dikatakan ayah kaya, orang kaya tidak bekerja untuk uang. Orang miskin dan kelas menengahlah yang melakukan itu. Demikian bab 8 bagian kedua buku The Business School by Robert T. Kiyosaki. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.